Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anugrah Didik Sucitra, guru mata pelajaran produktif Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Kaligondang. Hari ini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai rangkaian kelistrikan sistem AC. Ya, saya mengingatkan kepada kalian di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, mari kita bersama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, saya juga ingin memberikan semangat kepada kalian, memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar meski dari rumah. Kita mulai rangkaian kelistrikan sistem AC pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 12 TKRO SMK Negeri 1 Kaligondang. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian para siswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen kelistrikan sistem AC, kemudian mampu membaca wiring diagram sistem AC, dan mampu menjelaskan aliran arus listrik sistem AC. Ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian mampu menguasai ini setelah menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, kita langsung masuk. Ini adalah wiring diagramnya, rangkaian kelistrikan sistem AC. Ya, kalau kita lihat ini ada beberapa komponen, mulai dari baterai, kemudian ada fuse atau sikring, ada kunci kontak, ada motor blower, ya, ada motor blowernya. Kemudian ini ada rangkaian resistor, ya, ada rangkaian resistor. Kemudian ada switch blower, ya. Di bagian bawah ini ada thermoswitch, ya, thermoswitch. Kemudian di sini juga ada relay, ada kipas pendingin atau cooling fan untuk mendinginkan kondensor, dan ini ada magnetic clutch, ya, yang terdapat pada kompresor. Ini wiring diagramnya semacam ini. Nah, kemudian kita lihat komponen-komponennya, ya. Komponen-komponen kelistrikan sistem AC yang pertama adalah baterai, ya. Jelas, karena ini adalah rangkaian kelistrikan, maka harus membutuhkan baterai sebagai sumber tenaga listriknya, ya. Ini yang pertama adalah baterai. Yang kedua ada fuse atau sikring. Fuse atau sikring berfungsi sebagai pengaman, arus listrik yang lewat di rangkaian tersebut. Ya, jadi ketika terjadi overload atau beban yang berlebih atau terjadi konslet, maka ini akan putus. Ya, sikringnya ini akan putus sehingga arus berhenti mengalir dan mengamankan komponen-komponen lainnya sehingga tidak terjadi kerusakan. Berikutnya ada yang namanya ignition switch atau kunci kontak, ya, bentuknya semacam ini. Kunci kontak ini fungsinya seperti saklar untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik. Kemudian ada motor blower. Nah, ini gambarnya semacam ini, motor blower. Ini punya fungsi untuk menghembuskan udara dingin yang dihasilkan oleh evaporator yang kemudian nanti akan masuk ke dalam kabin kendaraan, ya. Ini motor blower, ini kipasnya atau blowernya di belakang ini ada motornya, ada motor listrik, motor penggeraknya. Kemudian setelah motor blower ada switch blower. Nah, ini switch blower semacam ini biasanya terdapat pada dashboard kendaraan, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memilih kecepatan pada motor blower. Biasanya semakin besar angkanya maka nanti putaran motor blower akan semakin besar, ya. Ini untuk memilih sekali lagi kecepatan yang kita inginkan pada motor blower, namanya switch blower. Kemudian ada thermoswitch. Nah, ini thermoswitch. Thermoswitch ini bagian depannya ini biasanya dipasangkan knob, ya, seperti tadi switch blower. Kalau di switch blower ada angka 1, 2, 3, dan 4. Sementara kalau di thermoswitch ini biasanya semakin ke kanan atau semakin searah dengan jarum jam, maka nanti udara yang dihasilkan akan semakin dingin. Ya, fungsinya untuk apa thermoswitch ini? Ya, seperti namanya, switch fungsinya sebagai pemutus arus, ya, pemutus dan penyambung arus maksud saya. Nah, hanya saja bedanya dia bekerja berdasarkan temperatur yang dihasilkan oleh evaporator. Nah, ini di sini kita lihat ada pipa kapilernya, ya, berisi cairan wax, ya, cairan yang sensitif yang peka terhadap
perubahan suhu, nanti ini akan ditempelkan ditempelkan ke evaporator. Jadi ketika dingin pada evaporator sudah tercapai, sudah sesuai dengan setelan di thermoswitch ini, maka nanti thermoswitch ini akan memutuskan arus, sehingga arus yang menuju ke kompresor akan terputus, sehingga kerja dari freon akan terhenti ya. Jadi dinginnya sudah dianggap cukup begitu. Ini namanya thermoswitch. Berikutnya ada yang namanya relay ya. Ini relay sebagai saklar elektromagnetik ya. Dia sebagai saklar memutus dan menyambungkan arus listrik. Berikutnya lagi ada yang namanya magnetic clutch. Nah, magnetic clutch punya fungsi untuk ngapain? Ya, magnetic clutch fungsinya ini meneruskan putaran dari puli ya, ini nanti ini berputar ya, kemudian putaran dari puli ini akan diteruskan oleh magnetic clutch ini ke dalam poros kompresor, sehingga nanti pada saat magnetic clutch ini dapat arus, dia bekerja, maka putaran dari puli akan diteruskan masuk ke dalam poros kompresor, sehingga nanti kompresornya bekerja menghisap dan menekan gas freon. Berikutnya ada yang namanya kipas pendingin. Nah, ini kipas pendingin bentuknya seperti ini, terpasang pada bagian depan dari kondensor. Fungsinya untuk apa kipas pendingin? Fungsinya untuk membuang panas yang dihasilkan oleh proses kondensasi pada kondensor. Ya, kita ingat pertemuan minggu lalu, cara kerja sistem AC, freonnya itu kan akan ditekan terus oleh kompresor menuju ke kondensor. Nah, di kondensor akibatnya tekanannya akan tinggi, naik terus. Nah, tekanan yang naik mengakibatkan temperaturnya juga naik. Nah, temperatur yang naik ini harus bisa dibuang, harus bisa dilepas oleh kipas pendingin ini. Ya, ini adalah komponen kelistrikan sistem AC. Ya, kita kembali lagi ke gambar rangkaiannya. Nah, ini kita kembali ke gambar rangkaiannya. Kalau saya bagi menjadi dua bagian besar, maka gambar rangkaian ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian motor blower, ya ini yang di bagian atas yang saya blok dengan blok berwarna merah, dan rangkaian magnetic clutch, ya ini yang ada di bagian bawah, ya. Yang rangkaian motor blower ini berfungsi untuk menggerakkan motor blower, ya di sini ada motor blowernya, diatur kecepatannya motor blower dengan switch blower ini melalui rangkaian resistor. Kemudian yang bawah ini adalah rangkaian magnetic clutch ya. Jadi rangkaian yang di bawah ini fungsinya untuk menggerakkan magnetic clutch pada kompresor dan menggerakkan kipas pendingin ya. Sekali lagi kalau secara garis besar bisa saya bagi dua, ada rangkaian motor blower ini yang bagian atas dan ada rangkaian magnetic clutch ya, ini yang bagian bawah. Motor blower ini nanti akan diatur kecepatannya oleh switch blower, sementara kerja di sini yang bawah, kerja dari magnetic clutch dan cooling fan itu nanti akan diatur oleh thermoswitch ya. Tadi sudah diterangkan bahwa thermoswitch ini akan bekerja berdasarkan temperatur yang dihasilkan oleh evaporator. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini sekarang kita perhatikan, kita fokus konsentrasi dulu ke rangkaian motor blower ya. Ini yang bagian atas. Nah, ini yang sudah saya blok warna merah. Sekarang kita perjelas lagi. Nah, kita perbesar. Maka apa yang terjadi? Bagaimana aliran arus listriknya? Lihat ya, ini kunci kontak kita anggap sudah dalam posisi on sehingga ini tersambung, maka listrik akan mengalir. Mulai dari mana? Pertama mulai dari baterai ya. Setelah dari baterai, kemudian nanti akan mengalir menuju ke fuse. Ya, fuse ini sebagai pengaman tadi ya, pembatas arus listrik yang lewat. Kemudian nanti akan lanjut lagi melalui kunci kontak atau ignition switch. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dalam kondisi tertutup ya, kunci kontaknya sudah dalam kondisi on. Kemudian arusnya mengalir lagi menuju ke motor blower. Nah, ini motor blower. Dari motor blower artinya apa? Sampai sini positifnya sudah standby ya. Tinggal negatifnya agar motor blower ini bisa bekerja. Karena negatifnya kita lihat, arusnya mengalir terus melalui 3 buah. Ini ada rangkaian resistor ya. Ada 3 buah resistor, kemudian dari resistor masuk ke switch blower ya. Ini masuk ke switch blower, di sini ada 4 posisi off, 1, 2 dan 3. Bagaimana cara kerjanya? Nanti setelah ini akan saya terangkan. Setelah dari switch blower, kemudian nanti terakhir endingnya masuk ke massa. Nah, tadi ya, kenapa di sini ada posisi off, posisi 1, posisi 2 dan posisi 3? Saya pikir sudah jelas. Ketika posisinya dalam posisi off, maka motor blower ini tidak akan
bekerja. Kenapa? Karena tidak ada, nah negatifnya ini tidak mengalir kemana-mana, putus sampai di sini, di off ya, tidak mengalir ke angka 1, 2, dan 3 ya, sehingga motor blower ini hanya mendapatkan arus positif dan tidak mendapatkan arus negatif, tidak mendapatkan muatan negatif pada saat saklarnya diposisikan ke posisi off. Nah sekarang bagaimana kalau, nah kita lihat saklarnya pada posisi 1, nah ini ya, ini saklarnya pada posisi 1, maka apa yang terjadi? Nah yang terjadi adalah, nah arus listrik yang lewat ya, melalui motor blower ini kemudian nanti akan menuju ke massa, akan melalui 3 buah resistor. Nah, lihat melalui R1, R2, R3, kemudian melalui jalur low ini ya, masuk ke terminal 1, kemudian ketemu dengan massa. Artinya apa? Artinya karena ada 3 resistor, maka tahanan di sini akan sangat besar. Tahanan yang besar ini nanti akan mempengaruhi arus yang lewat. Arusnya akan semakin kecil karena tahanannya besar. Lah, karena arusnya kecil, maka putaran motor blower ini akan rendah atau akan pelan putarannya. Ya, karena tahanan yang bekerja di sini tiga-tiganya bekerja semua. Ya, tahanannya besar, arus yang mengalir kecil sehingga putarannya juga akan kecil. Nah, bagaimana ketika sekarang posisi 2? Nah, perhatikan, ketika ke posisi 2 seperti ini, maka bisa kita lihat, nah, melalui jalur yang medium ini. Nah, arus yang lewat, ya, yang melalui motor blower saat ini sudah melalui 2 resistor. Artinya apa? Tahanannya sudah mulai berkurang karena hanya melalui 2 resistor. Karena tahanannya berkurang, maka arus yang mengalir ini akan bertambah banyak, ya, arusnya bertambah besar sehingga putaran motor blower juga saat ini sedang dalam posisi medium, ya. Sudah mulai meningkat putarannya, ya. Kenapa bisa meningkat? Tadi karena arus yang lewat hanya melalui 2 buah resistor, ya, melalui jalur medium ya ke terminal 2, terakhir menuju ke massa. Sekarang bagaimana? Nah, kalau posisi 3. Nah, kalau posisi 3 semacam ini kita lihat ya, maka arus listrik yang melalui motor blower ya menuju ke massa itu hanya melalui 1 resistor ya, melalui jalur high ini ya, masuk ke terminal nomor 3, kemudian endingnya terakhir ada di massa. Ya, akibatnya apa? Karena tahanannya hanya 1 ya, maka arus yang lewat akan semakin besar. Arus yang lewat semakin besar mengakibatkan putaran dari motor blower ini akan semakin cepat ya, atau semakin kencang ya, melalui jalur high ini menuju ke terminal nomor 3, kemudian masuk ke massa ya. Jadi hanya menggunakan 1 buah resistor ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ini bagaimana kalau pada posisi 1 ya. Tadi ya, pada posisi 1 arus yang melalui motor blower ya, arus yang lewat motor blower menuju ke massa nanti akan melalui 3 buah resistor ya, tahanannya besar ya, melalui jalur low ini ke terminal 1 menuju ke massa. Akibatnya arus yang lewat semakin kecil. Karena arus yang lewat semakin kecil, maka putaran motor blower juga akan rendah. Nah, kemudian kalau posisi nomor 2, nah ini ya, saklarnya saya pindah ke posisi nomor 2, apa yang terjadi? Arus yang melalui motor blower menuju ke massa akan melalui 2 buah resistor melalui jalur medium ya, menuju ke massa. Akibatnya apa? Ya, tahanannya mulai berkurang. Kalau semula 3 resistor, sekarang hanya 2 resistor. Karena tahanannya berkurang, arus yang mengalir bertambah banyak. Nah, bertambah banyaknya arus yang mengalir mengakibatkan putaran motor blower akan bertambah cepat. Ya, ini posisi nomor 2. Sudah mulai bertambah cepat putaran motor blowernya. Bagaimana dengan posisi nomor 3? Nah, pada saat posisi nomor 3 semacam ini, ya, arus yang lewat motor blower yang menuju ke massa hanya akan melalui 1 buah resistor. Nah, ini 1 buah resistor, kemudian melalui jalur high ini lewat terminal nomor 3, terus endingnya berakhir di massa ya. Karena resistornya hanya 1, otomatis tahanannya ini kecil ya, tahanannya relatif paling kecil. Ya, apa yang terjadi? Maka nanti arus yang mengalir di motor blower ini akan bertambah besar. Akibatnya putaran motor blower akan bertambah cepat. Ya, itu beda antara off 1, 2, dan 3 yang dipengaruhi oleh rangkaian resistor ini. Ya, sampai sini saya pikir bisa dipahami. Berikutnya, nah, sekarang kita masuk ke cara kerja dari magnetic clutch. Nah, ini ya, ini magnetic clutch. Kita fokus pada
gambar rangkaian yang ada di bawah. Nah, ini gambar rangkaiannya semacam ini. Bagaimana aliran arus listriknya? Sama seperti tadi, mulainya dari baterai, ya, dari baterai, kemudian mengalir melalui fuse, sikring sebagai pengaman, kemudian ini kunci kontaknya dalam posisi on, ya. Ini nyambung, ya, melalui kunci kontak. Kemudian kemana? Ya, lihat, ya, set, dia turun ke bawah melalui thermoswitch. Nah, ini thermoswitch ini saklar, ya, yang bekerja berdasarkan temperatur yang dihasilkan oleh evaporator. Nah, kemudian nanti dari thermoswitch ini arusnya mengalir menuju ke, nah, di sini ada namanya kumparan relay atau coil relay, ya, masuk di terminal 85, kemudian nanti keluar di 86 menuju ke massa. Apa yang terjadi? Ada arus yang mengalir di dalam coil relay ini. Nah, coil relay ini akan menghasilkan magnet. Nah, lihat, ini akan menghasilkan magnet. Karena coil relay menghasilkan magnet, maka kontak poin yang ada di sini akan menutup, ya, sehingga terminal 30 dengan 87 akan terhubung, ya. Saat ini terminal 30 dengan 87 terhubung, ya. Nah, karena 30 dengan 87 terhubung, maka listrik akan mengalir lagi. Mulai dari mana? Mulai dari baterai, kemudian menuju ke fuse, kemudian turun ke bawah masuk di terminal 30 melalui, ya, saklar ini, melalui kontak poin, melalui saklarnya relay, kemudian keluar ke terminal 87, ya, bercabang dua, ada yang menuju ke cooling fan, kemudian ke massa, ya, nanti cooling fan-nya berarti sudah dialiri arus listrik, maka cooling fan-nya berputar, dan satu lagi ada yang menuju ke mana? Ada yang menuju ke magnetic clutch yang berada pada kompresor, kemudian terakhirnya menuju ke massa, ya. Karena sudah dialiri arus listrik, maka magnetic clutch juga akan bekerja, ya, kompresornya sudah bekerja mengikuti putaran mesin, ya. Sampai sini bisa dipahami, ya. Jadi tadi kenapa cooling fan dan magnetic clutch ini bisa bekerja, awalnya ini dulu, ya, magnet yang berada pada relay, mohon maaf, ya, magnet yang dihasilkan oleh coil relay ini harus bisa bekerja dulu, ya. Syaratnya ini bisa bekerja, nah, thermoswitch-nya harus dalam keadaan terhubung. Ya, kapan dia akan putus? Dia akan putus ketika temperatur yang berada di evaporator sudah tercapai, ya, sudah tercapai, sudah sesuai dengan setelan thermoswitch, ini akan terputus. Ketika ini terputus, apa yang terjadi? Ya, tadi magnetic clutch ini akan berhenti, ya, bekerja, cooling fan juga akan berhenti bekerja. Dengan berhenti bekerjanya magnetic clutch, maka kerja AC ini akan terhenti, ya. Oke, ya. Berikutnya, nah, ini saya sudah menyiapkan tugas untuk kalian, ya. Ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan komponen-komponen kelistrikan sistem AC beserta dengan fungsinya. Berikutnya, kalian juga diminta untuk menggambarkan rangkaian kelistrikan sistem AC dan membuat aliran arus listrik yang mengalir melalui motor blower dan magnetic clutch. Nah, bagaimana teknis mengerjakan dan mekanisme pengumpulannya sudah saya tuliskan pada Moodle. Silakan dibaca, silakan diamati dan dipelajari, ya. Silakan dipelajari untuk bisa menjawab tugas-tugas tersebut, ya. Akhir kata dari saya, ya, tetap semangat belajar dari rumah. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.